Kembali lagi dengan Phasmopi tentunya, bagaimana kabarnya? Kali ini Phasmopi menceritakan sebuah film yang memiliki tingkat kengerian di atas rata-rata. Bagaimana tidak, sekelompok orang yang nekat memasuki wilayah rawa terpencil yang memiliki cerita mengerikan di masa lalu, yang dimana tempat itu dihuni oleh sosok psikopat yang terkenal sadis. Lalu seperti apa kisah dari sekelompok orang-orang nekat itu? Mampukah mereka keluar dari zona berbahaya tersebut? Okelah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa subscribe dulu channel ini jika kalian suka dengan filmnya. Dan inilah ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang ayah dan anak yang sedang berburu buaya di rawa. Akan tetapi, setelah sekian lama mereka tak melihat tanda-tanda dari buaya tersebut. Ketika target mereka sudah mulai terlihat, si ayah bersiap menangkapnya dengan menggunakan peralatan yang ia bawa. Akan tetapi, anaknya ini malah mau kencing di saat krusial seperti ini. Dan karena takut buayanya keburu kabur, si ayah pun menyuruh anaknya untuk kencing saja di perahu. Akibat anaknya ini membuat si buaya itu hilang tak kemana. Lalu si ayah pun terpaksa menepi dulu, supaya anaknya bisa menguras pisangnya dengan tenang. Tiba-tiba si ayah meminta anaknya itu untuk tetap diam di sana. Soalnya, ia mendengar sebuah suara yang pastinya berasal dari si buaya. Lalu setelah selesai menunaikan hajatnya itu, ayahnya malah menghilang tanpa ia sadari. Betapa syoknya pria ini ketika melihat tubuh ayahnya yang sudah acak-acakan. Pria ini pun sangat marah dan akan membunuh buaya tersebut. Akan tetapi, pembunuh ayahnya itu bukanlah seekor buaya, melainkan sesuatu yang lebih ganas. Lalu beberapa hari kemudian dari kejadian di rawa itu, terlihat ada sebuah perayaan di pusat kota New Orleans. Para penduduk di sini tengah melakukan perayaan besar yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Di perayaan ini juga, banyak gadis-gadis yang begitu sekso yang mampu menggait para pengunjung dari luar kota. Lalu kita diperlihatkan sekelompok pria yang berasal dari kota yang cukup jauh. Dan ketika semua orang terlihat bahagia, pria jangkung bernama Ben ini malah berwajah kecut. Rupanya, ia habis putus cinta dan teman-temannya ini sengaja membawanya ke tempat ini. Semua itu supaya Ben bisa melupakan sedikit kesedihannya. Sepertinya usaha mereka tak berhasil. Lalu pria bernama Markus ini merasa kasihan sekali kepada sahabat baiknya ini. Namun katanya, Ben lebih memilih pergi tur keliling rawa berhantu yang ia dengar dari kenalannya di sini. Dan untuk teman-temannya, mereka bebas tetap di sini jika masih belum puas melihat yang bening-bening. Ben, wait up, man. Singkat cerita, mereka berdua tiba di tempat penyelenggara tur. Lalu saat pemiliknya muncul, sebenarnya ia sudah tak menjadi pemandu wisata lagi sejak ada pelanggan yang komplain. Namun katanya, Ben dan Markus masih bisa tur ke sana dengan bantuan temannya. That's it? Screw that waitress from Fezziwigs, man. You did. Her fabric softener, okay? Lady. Sesampainya di sana, mereka melihat dua gadis bernama Misty dan Jenny yang sedang melakukan casting sebuah film. Dan adegan tersebut direkam oleh Shapiro yang mengaku sebagai produser film terkenal. Tapi mereka juga akan melakukan tur keliling rawa berhantu yang sama seperti Ben. Lalu tak berselang lama, muncul pria bernama Sawan yang merupakan pemilik tur tersebut. Tanpa basa-basi, ia langsung minta duit kepada mereka. Karena katanya tur keliling rawa berhantu akan berangkat 10 menit lagi. Singkat cerita, para penumpang pun sudah berkumpul dan siap melakukan perjalanan. Namun pada saat Ben duduk di dekat wanita ini, jiwa jomblonya pun meronta-ronta dan sedikit merayunya. Akan tetapi, wanita bernama Mary Beth ini tak berniat untuk mencari pacar. Yang ia inginkan hanya melakukan perjalanan ini saja.
Di tengah perjalanan, Shawn pun sebagai tour guide memperkenalkan kawasan yang mereka lalui. Namun anehnya, Shawn malah menjelaskannya sambil membawa catatan. Seolah-olah ia masih amatiran dan belum paham kawasan ini. Akhirnya mereka pun tiba di kawasan rawa berhantu. Dan semuanya bersiap mengarungi rawa tersebut dengan kapal yang sudah disiapkan. Sesaat sebelum berangkat, terlihat seorang pemburu buaya yang berteriak kalau di tempat ini berbahaya. Saat orang-orang penasaran maksud dari pria itu, Shawn pun menyuruh penumpang untuk jangan menghiraukannya. Katanya pria tersebut kelakuannya agak-agak minus. Ketika melihat ke sebelah kiri, terlihat ada sebuah rumah yang sudah terbengkalai. Lalu Shawn pun bercerita kalau dulunya ada pria bernama Victor dengan wajah sedikit aneh tinggal di sana. Namun setelah kehilangan bapaknya, Victor menjadi kurang waras dan sering menyebut nama ayahnya. Bahkan mitos yang ia ketahui, sampai sekarang pun masih terdengar Victor yang terus memanggil ayahnya setiap malam. I'm so psyched I did this. Di antara para penumpang, cuma Meribeth yang paling tak percaya kepada omongan saudara Pak Tarno ini. Katanya Meribeth lebih tahu dengan legenda tersebut. Dan cerita saudara Pak Tarno ini cuma mengada-ngada. Tentu saja hal tersebut membuat Shawn agak emosi. That's classic. Is that fade too late? Belum juga berlayar jauh, kapal mereka malah menabrak batu dan membuat kapalnya tak bisa bergerak. Lalu Shawn pun mencoba mendorong perahu yang tentunya itu sia-sia. Kalau mereka tetap diam saja di kapal ini sama saja menunggu kematian karena tak lama lagi akan tenggelam. Lalu pria bernama Jim menyuruh semuanya untuk segera ke tepian rawa. Mumpung ada pohon tumbang yang bisa menjadi jalan mereka ke sana. Semua orang keheranan saat Mary membawa pistol. Tapi karena ini bukan saat yang tepat untuk menjelaskan, Mary menyuruh semua orang untuk segera pergi. Karena sekarang situasinya sudah aman, mereka akan menanyakan dulu keanehan pada saudara Pak Tarno ini. Karena secara tidak langsung membuat mereka ke dalam situasi seperti ini. Sebenarnya ia cuma mencari pekerjaan sampingan dan langsung terlintas melakukan tur keliling rawa. Yang tentunya ia mulai dari malam ini. Ketika semua orang terlihat kecewa, lalu Shawn pun meminta penjelasan mengenai pistol yang Mary bawa. Sebenarnya, Mary pergi ke sini untuk mencari keberadaan ayah dan kakaknya yang diperlihatkan di awal film tadi. Karena itulah, ia membawa pistol kemari sebagai bentuk perlindungan. Karena di sini tak ada sinyal ponsel, mau tak mau mereka harus diam di sini setidaknya sampai kaki Jim membaik. Akan tetapi, Mary tak setuju dan menyuruh semua orang untuk segera pergi sebelum terlambat. Sebagai satu-satunya pribumi di rombongan ini, ia pun menceritakan kisah yang sebenarnya. Kisah dimulai saat Victor masih kecil dan dirawat oleh ayahnya sendirian. Karena Victor terlahir dengan rupa yang berbeda dari anak-anak lain, maka dari itu ayahnya pun tidak membiarkannya berbaur. Karena pasti itu akan menjadi bahan ejekan kepada anaknya. Dan kemalangan Victor itu terbawa sampai ia dewasa. Para bocah seringkali menjahili Victor dan malam ini menjadi puncaknya. Victor pun tidak bisa kemana-mana. Dikarenakan semua pintu dan jendela selalu dikunci saat ayahnya sedang pergi. Namun kemalangan tak bisa diprediksi. Kapaknya itu malah tertancap di kepala Victor tanpa sengaja. Setelah kejadian tersebut si ayah pun menjadi depresi. Dan selama 10 tahun sisa hidupnya, ia tak pernah mau meninggalkan rumahnya karena saking patah hatinya. Ketika Ben dan yang lain sulit mencerna, kenapa Victor yang sudah mati malah sekarang ditakuti. Lalu Meribeth pun berkata, percaya atau tidak itu terserah kalian. Tapi yang pasti, banyak orang yang menghilang di sini setelah kejadian tersebut. Right now they're probably sitting at a Denny's. Lalu Meribeth memberitahu
kalau mereka berada dekat dengan rumah psikopat Victor dan harus buru-buru pergi. Truth, okay? I don't care who believes it. Tentu mereka semua langsung merinding karena takut apa yang diceritakan Mary Beth itu benar. Karena satu-satunya jalur terbaik untuk pulang adalah dengan melewati rumah psikopat Victor. Dan karena tak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa melewati jalur ini. I'm right here, Jim. Anybody home? Kemudian Mary menyuruh suami istri itu supaya lewat jalur rawa saja. Meski dikatakan ada buaya, tapi itu bisa sedikit lebih aman. Akan tetapi para orang tua yang keras kepala itu tak mau mendengarkannya dan memilih lanjut saja. Saat Mary bertemu dengan yang lain, ia pun menceritakan kalau pasangan suami istri itu sudah tewas. Dan sekarang mereka tak perlu khawatir lagi. Soalnya ia berhasil menembak psikopat itu yang kemungkinan sudah mati. Where's Marcus? What can you see from up there? Hey, Shapiro, where are you? Lalu mereka baru teringat dengan si produser Shapiro yang entah kemana. Karena takut terjadi sesuatu kepadanya, mereka pun bergegas mencarinya sama-sama. Calm down. We gotta go get help. Wait, hold up. That's some titties, man. What's wrong with us? Ah! Sementara di sisi lain, Shapiro terlihat terus berlari hingga meninggalkan rombongannya. Di saat itu juga, ia tak sadar sudah menjatuhkan tasnya yang berisi barang-barang penting miliknya. Kembali lagi kepada Ben dan rombongannya. Saat berjalan cukup jauh, mereka menemukan tas Shapiro yang tergeletak di tanah. Ini tentu menjadi kabar baik karena sutradara itu pasti tak jauh dari sini. Saat menggeledah isi tasnya, Looking for this. bahwa ternyata Shapiro adalah seorang penipu yang memakai nama palsu. Bahwa sebenarnya ia bukan sutradara melainkan cuma pegawai biasa. I flew all the way down here from New York. I'm thinking no. Why are all men such slime? Namun untuk lebih jelasnya lagi, karena pria itu harus bertanggung jawab yang membuat Jenny dan Misty gagal jadi artis. Tentu semua orang langsung syok saat melihat keadaan Shapiro. Ini menandakan bahwa psikopat Victor masih hidup. Did you hear that? My cell phone. Tentu Misty sangat senang sekali karena menemukan ponselnya. Namun itu lupakan dulu. Ternyata selama ini mereka cuma berputar-putar saja dan ujungnya tetap kembali ke rumah psikopat Victor. Karena sudah begini, Mary pun akan nekat ke rumah psikopat karena siapa tahu ada senjata yang bisa mereka pakai. If it was ringing, it has to work. It won't let me. Betapa hancurnya hati Mary saat melihat tubuh ayah dan kakaknya sudah membusuk. Lalu di sisi lain, Misty yang akan menghubungi polisi tiba-tiba melihat gerakan aneh dari semak-semak. Karena ingin memperlihatkan image pria sejati, Marcus pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Yeah, the roof anyway, because I whipped you. Oh, shit! Oh. Hey, baby. Just a stupid. Setelah berlari cukup jauh, Misty yang kelelahan meminta untuk istirahat dulu. Akan tetapi, Ben memaksa semua orang untuk terus berlari supaya bisa menjauh dari rumah itu. That way. Di tengah pelarian yang tak ada habisnya itu, Ben menyuruh semua orang untuk berhenti dulu. Karena mereka tak bisa terus-terusan seperti ini. Karena itu, Ben punya ide untuk membakarnya dengan bensin yang sempat ia lihat di gudang rumah Victor. No, you're right. All right, let's do this. Pipe some time in here.
Saat Ben bertugas untuk mencari bensin di dalam rumah, 3 orang lainnya berjaga jika psikopat itu datang. Namun karena suasananya terlalu hening, mereka berdua akan memancing psikopat selagi Ben masih ada di rumah. Come out, we're right here. Come and get me, Crowley! All right, come on. Lalu di sisi lain, Ben berhasil menemukan wadah bensin dan untungnya masih ada. Namun entah siapa yang jahil, tiba-tiba ada yang melempar potongan tubuh Misty ke arahnya. Sungguh capek sekali jalan hidup mereka ini. Sudah bersusah payah membakarnya, malah hujan di saat yang gak tepat. Namun meski begitu, setidaknya mereka punya waktu untuk kabur. Ketika sampai di lokasi pemakaman, mereka kesulitan menemukan jalan keluar karena dikelilingi pagar besi. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba psikopat itu muncul dan menangkap Markus. Namun saat itu, Markus menyuruh kedua temannya untuk segera kabur. Karena ia tak peduli kalau harus mati demi bisa menyelamatkan Ben dan Mary. Marcus! Tentu Ben sangat merasa sedih karena tak menyangka kalau teman baiknya itu kini telah tiada. Namun ini bukan waktunya berduka. Mary pun memaksa Ben untuk segera pergi sebelum psikopat itu menyusul mereka. Go! Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang melelahkan itu, mereka pun bisa selamat. Dan nasib baiknya, di sana mereka menemukan perahu yang katanya milik ayah Mary. Ben pun sangat berterima kasih. Karena berkat bantuan Mary, mereka berdua bisa selamat. Meskipun Mary sedih karena merindukan ayah dan kakaknya sudah meninggal, tapi setidaknya ia masih hidup dan itu yang terpenting. Tentu Ben merasa panik dengan apa yang terjadi kepada Mary. Sementara itu, Mary yang hampir kehabisan napas, ia pun berjuang kembali ke permukaan walau kakinya nyangkut di akar pohon. Dan akhirnya film pun selesai juga. Itulah kisah dari orang-orang yang berniat melihat hantu, namun malah mereka sendirilah yang kini menjadi hantu. Dan di akhir cerita tadi, rupanya psikopat Victor masih hidup dan sudah berhasil menyerang Ben lebih dulu. Dan ini memang aneh, apakah psikopat Victor itu manusia atau justru malah hantu? Dan untuk menjawab semua keanehan itu, Mary akan melawan psikopat Victor kembali di sequelnya yang kedua. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Saya undur pamit, sekian dan terima kasih.